Qala Ali ibn al-Husain, berkata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah Zahra bintu Rasulillah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, yusi ba'dha banihi, berkata kepada anak-anaknya wasiat. Apa wasiatnya Ali Zainal Abidin kepada anak-anaknya? Beliau mengatakan, iyyaka wa suhbata qati'ir rahim. Hati-hati, jangan berteman, jangan kumpul, jangan duduk dengan orang yang putus silaturahim. Hadirin, beliau enggak mengatakan jangan putus silaturahim, enggak. Kalau itu sudah pasti. Tapi beliau mengatakan jangan berteman dengan seseorang yang dia itu putus silaturahim. Jangan berteman dengan orang yang dia nggak nyapa dengan bapaknya, nggak nyapa dengan ibunya, nggak nyapa dengan pamannya, nggak nyapa dengan kakaknya, nggak nyapa dengan adiknya, nggak nyapa dengan sepupunya. Ya. Yang pertama karena bapak ibu berarti durhaka. Yang kedua putus silaturahim. Paman, bibi, sepupu, pokoknya kerabat, itu jangan diajak berteman. Kenapa wahai Imam Ali Zainal Abidin kok tidak boleh berteman? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi' min kitabillah, karena saya lihat, saya dapati orang yang putus silaturahim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di 3 ayat. Bukan 1 ayat, tadi sudah dibaca. Ini orang sudah dilaknat oleh Allah 3 kali. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali, masihkah kita berteman dengannya? Sekarang gini hadirin, saya mau tanya gini aja. Saya sebagai seorang bapak punya musuh, ya. Musuh tadi itu musuh yang nggak baik pokoknya. Ya, dia suka melakukan hal yang nggak baik. Anak saya malah berteman dengan dia. Kira-kira menyakiti bapaknya nggak? Ini musuh bubuyutan. Dimusuhi bapaknya, ini benci banget sama orang ini. Terus kita bermesraan, duduk bareng. Kira-kira bapak marah nggak? Ya pasti. Nah, ini hamba, ini makhluk dilaknat oleh Allah 3 ayat dalam Al-Quran. Kita temani, kita baikin. Kalau ketemu assalamualaikum, salam, monggo, ya cukup gitu aja. Biarkan dia merasa bahwa ini orang, saya gara-gara putus silaturahim saya nggak ditemani orang. Iya, karena Anda dilaknat oleh Allah. Jangan main-main. Ya. Qala Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib untuk menyambung silaturahim. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir itu orang yang memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang berkata baik atau diam. Ya, atau diam. Maka tanda orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir adalah orang yang nyambung silaturahim. Ini kalau kita nyambung silaturahim, tanda kita ini beriman kepada Allah dan percaya dengan hari akhir. Adapun manfaat orang silaturahim, nah, tadi kita tahu ancamannya Allah bagi yang
putus silaturahim. Sekarang apa sih manfaatnya kita ini nyambung silaturahim? Datang ke tempat sepupu, datang ke tempat paman, datang ke tempat bibi, bule, Pak Le, Bude, Pak D, disowani walaupun cuma sebentar, atau ditelepon, di SMS, di WA. Untungnya apa? Mau tahu untungnya orang yang nyambung silaturahim? Kata Rasulullah, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa' lahu fi rizqih wa yadfa' anhu maitatas su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang pengen diberi umur yang panjang barokah dan diberi oleh Allah rezeki yang lapang dan barokah, dan matinya husnul khotimah, maka pertama takwa kepada Allah, kedua sering-sering silaturahim. Jadi untungnya silaturahim itu 3. Yang paling inti terakhir husnul khotimah, yang 2 rezeki ini barokah, umur barokah. Saya pernah hadirin ke kantor apa, lupa saya, kantor apa gitu loh, nunggu di kantor itu, di bank atau di mana gitu. Dikasih majalah. Di majalah itu, jadi nunggu di kantor gitu, dikasih di sofanya itu ada majalah. Daripada nganggur, saya lihat ada majalah, saya baca. Di dalam majalah itu ada penelitian dari satu universitas di Amerika, meneliti orang-orang yang umurnya itu panjang-panjang itu di mana saja. Jadi sampai mengeluarkan dana miliaran keliling dunia, di manakah tempat orang yang umurnya panjang-panjang. Sampai ke Jepang, ke Cina, ya pokoknya ada desa orangnya umurnya 120, sampai keliling dunia. Setelah dia dapetin orang-orang yang panjang-panjang umur ini, satu selawe, mereka bikin sensus. Apa yang membuat mereka itu panjang umur? Yes. Kemudian ditulis. Iki kok dawa umur apa sebabnya, ditulis, dicatat, bikin satu kesimpulan. Kesimpulan pertama, orang yang panjang umur itu orang yang hidupnya jarang stres. Ya, dikon lek stres itu gak tau umur kon. Gak akan pikiran ya. Ya. Orang yang hidupnya jarang stres. Nah, yang paling banyak membuat stres ini urusan materi. Makanya kita diajari oleh Allah untuk ikhtiar terus tawakal. Ya. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Wis gak usah dipikirin, nek sing takdire ya wis iku hakmu. Nggih. Jadi apa namanya? Jangan stres, jangan sibuk masalah materi ini, jangan dipikiri terlalu. Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusilmak hasilun ladaik. Milik orang lain enggak mungkin sampai ke kamu, milik kamu enggak nyampe ke orang lain. Gak usah terlalu kita pikiri. Baik penting kerja, nyambut gawe, ikhtiar, pasrah. Itu satu. Kedua, ada 12 sudah salah itu. Saya tidak ingat semuanya. Yang ingat yang penting-penting. Satu, nggak stres, orangnya tenang-tenang hidupnya itu. Kedua, mereka memiliki hubungan baik dengan kerabat.
Jadi hidupnya itu sama istri enak, sama bapak ibunya birrul walidain, sama saudaranya silaturahim. Dengan baiknya dengan kerabat itu memperpanjang umur. Nah, ini kan baru ketemu sekaiki ya. Kalau Rasulullah 1400 tahun lalu sudah ngomong, yang manjangin umur itu baiknya kita dengan kerabat. Ya, dengan kerabat kita ini. Orang hidup sendiri nggak panjang umur. Ada orang yang dia itu pergi keluar negeri, keluar ini, nggak punya saudara, nggak punya, hidupnya nggak enak, nggak punya temen untuk duduk, keluarga, nggak ketemu, nggak enak. Ini penting ini. Ya, jadi baik dengan kerabat, baik dengan orang tua. Birrul walidain, ya memang Rasulullah juga mengatakan birrul walidain manjangin umur. Sama bapak ibunya baik, hubungannya nggak pernah berantem, enak terus. Iki manjangin umur. Dengan istri juga baik. Ya, jadi istri ini solehah. Kalau lagi kepingin dawa umur, golek bojo sing solehah. Sampeyan titeni, bojo sing ruwet-ruwet, suami nggak ada yang panjang umur. Nih, bojomu ayu tapi ruwet ae. Petang bolu mentok kon. Ya lumayan seket ya, lumayan. Alhamdulillah ibu. Ya. Sampai titeni. Makanya kenapa rondo lebih banyak daripada dudo? Ya. Karena banyak laki-laki yang tertekan. Ya. Stroke. Ya. Ini makanya pinter-pinter cari istri. Ya, pinter-pinter cari istri. Agar kita masuk rumah ini home sweet home, baiti jannati. Begitu masuk rumah, ketemu istri, ketemu bidadari, ketemu anak-anaknya bakti, wildan, kayak anak-anak surga. Ya, ini baru baiti jannati. Tapi kalau pulang ketemu nyiblorong, ya, baiti nari, omahku nerokoku wis. Anaknya mau wokong-mokong mana, ya Allah, naudzubillah, wis. Masuk rumah stres. Ya. Maka itu, nah, terus ada tak saya baca itu diantaranya ada yang di situ disebutkan ada satu daerah di Cina itu umurnya panjang-panjang karena mereka suka makan pisang. Kenapa? Karena pisang itu katanya baik buat perut, dan perut itu katanya kesehatan yang paling inti itu di perut, makanan. Jadi mereka makan pisang. Saya sendiri bingung, ketek mangan pedang ya kalau sing dawa umur. Ya. Umur ketek piro sih dawa. Ya. Ya, tapi itu penelitian mereka seperti itu. Tapi bisa jadi juga kita manusia. Saya punya kakek itu, mbah saya Habib Abu Bakar itu yang haul setiap tahun itu umurnya 100 lebih loh. Meninggalnya 110 atau berapa. Itu tiap hari beli pisang. Kenapa? Pokoknya habis makan mesti makan pisang. Mungkin pelicin atau gimana. Hebat orang mbah saya itu hidupnya itu higienis. Nggak pernah makan di restoran, nggak pernah makan di warung. Makan hanya di waktunya, selain itu nggak makan. Gak tahu nyemil, gak tahu nggak suka. Jadi makan di waktunya aja. Setelah itu nggak makan. Sehari 3 kali. Makannya banyak, tapi selain itu nggak makan. Jadi menjaga kesehatan itu penting. Ya.